Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di kesempatan video kali ini, di sini saya ada fog lamp dari fog lamp billet ya, dari merek Phoenix. Nah, kebetulan ini kita pilih yang bracketnya Toyota ya. Ini bracket Toyota. Oke ya. Jadi di sini pemilik dari fog lamp ini ingin ditambahkan DVL RGB ya di bagian eh, dalamnya ya. Untuk pembelian dari Phoenix ini untuk bawaan pabriknya sebenarnya itu belum ada DVL RGB-nya ya. Jadi memang ini harus di custom biar ada DVL-nya. Nah, sekarang saya buka dulu untuk penampakannya. Oh ya, sebelumnya di sini eh, karena ini baru perdana ya. Jadi kemarin sudah sempat saya pasang satu ya. Itu pun sekaligus uji coba ya. Nah, ini yang sudah saya pasang. Saya keluarkan dulu ya. Nah, ini sudah saya pasang ya. Nah, ini modulnya. Tapi nanti ini kita kasih soket ya. Jadi kita gunakan satu modul untuk kiri kanan biar nanti RGB-nya itu seimbang ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini sudah saya pasang di dalam. Cuman di sini ada kendala, kabelnya ternyata dekat dengan bracket untuk Toyotanya ini ya. Jadi kemungkinan ini akan saya coak sedikit. Tapi nanti yang ini yang belum saya custom, mungkin lubangnya akan saya majukan lagi ke depan ya. Kita akan majukan sedikit ke depan ya. Ini. Nah, ini kita lihat dulu yang untuk yang sudah saya custom ini ya. Saya lepas aja ya biar kelihatan. Saya nyalakan, nanti akan saya tunjukkan cara untuk melepasnya biar tidak merusak si rumahnya ini ya, rumah fog lamp-nya ini. Nah, ini untuk cahayanya. Ini bisa dirubah menggunakan aplikasi ya. Dan nanti untuk aplikasinya saya perlihatkan aja ya. Ini untuk RGB-nya nanti bisa dirubah ya. Oke, sekarang saya singkirkan dulu yang ini. Yang sudah saya rakit ini, kita ambil yang belum dirakit ini ya. Nah, ini yang belum dirakit. Ya, ini kita lepas dulu baut-bautnya ini ya. Nah, baut-baut ini kita lepas dulu. Nanti teman-teman tandai dulu dengan spidol di mana lubangnya ya, yang aman biar tidak mengenai si biar tidak mengenai si bracketnya ini ya. Oke, mungkin saya tandai dulu di sini untuk kita pengeboran untuk lewat kabelnya nanti ya. Ya, mungkin nanti akan saya buat di sekitaran sini ya. Nah, ini sudah saya tandai ya, jadi ini aman ya. Oke, saya singkirkan dulu yang lain, nanti kita siapkan dulu alat-alat untuk melepasnya. Nah, untuk alatnya melepas, ini kita lepas dulu ya kopornya ini. Oke, untuk alatnya yang kita gunakan pertama itu obeng ya, obeng, kemudian kunci bintang T10 ukurannya ya, yang kecil nih. Nih kita siapkan kunci T10. Lalu ini bisa bracket siku ya, yang penting ada bracket untuk mendorong nantinya ya. Terserah teman-teman mau custom atau manfaatkan bracket yang ada di sini. Ini bracket dari dudukan lampu tembak yang 3 mata punya Phoenix ya. Nah, ini punya Phoenix ya, lampu tembak 3 mata. Kemudian ini bracket untuk T2 laser punyanya Vario kalau nggak salah ya. Ini ada dijual di online. So teman-teman bisa juga custom nanti ke tukang las ya, dibikin besi siku seperti ini. Kita yang kita gunakan hanya ini ya.
Nah, hanya siku ini sebenarnya ya. Nah, jadi siku seperti ini lubang. Kemudian ini as mur ya, mudrat mur yang panjang ini. Panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm ya. Sebenarnya 10 cm juga tidak masalah ya. Yang penting yang panjang ya. Kalau bagus ya panjang lebih bagus. Yang penting intinya benar panjang ini ya. Karena ini fungsinya untuk mendorong nanti. Berikut juga dengan murnya, lalu dengan mur yang panjang seperti ini juga ya. Nah, ini mur yang panjang ini ya. Sebenarnya kita hanya perlu dua ya. Kita hanya perlukan dua batang seperti ini. Kemudian LED-nya juga. Di sini saya gunakan LED yang seperti ini ya. Yang LED lebarnya 5 mili ya. Nah, ini LED-nya. Karena ini kita nanti rakit sendiri ya. Ya, atau yang siap jadi juga boleh. Biasanya sudah ada soket, tinggal dipotong aja dulu soketnya biar kabel bisa masuk, nanti di solder lagi ya. Biasanya ada yang jual juga ya, yang sudah jadi ya. Kalau ini saya kebetulan saya rakit sendiri. Oh ya, sebenarnya dalam paket pembelian kita dikasih yang seperti ini ya, tapi ini setelah saya lihat, ini dalam paket pembelian ini dia sudah dikasih RGB, cuman belum tertanam di dalam ya. Kita harus rakit sendiri, dikasih yang seperti ini yang bersih ya. Nah, ini menurut saya kurang fleksibel di dalamnya ya, jadi kurang bagus. Jadi saya putuskan untuk ganti dengan yang rakitan ya. Oke, kita pasang dulu, kita lepas dulu baut-bautnya. Pertama ini kita lepas baut bracket. Ini biar bautnya tidak tercecer, kita pasang lagi seperti ini ya. Lalu di sini oke, ini bracketnya kita singkirkan dulu. Saya cari alas dulu ya, untuk biar si lensa tidak langsung kena ke bagian yang keras. Ini saya kasih alas busa. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita pasang bracket ini. Ini karena kurang tinggi ya. Nah, tujuannya biar sama tinggi dengan yang di sini. Ini saya pasang dulu yang sebelah sini ya. Ini kita pasang seperti ini. Gunakan baut yang tadi. Kemudian satu lagi ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini kita gunakan ring ya, biar ini bisa tinggi ya. Tapi kalau teman-teman custom bracket yang langsung tinggi seperti ini, tidak perlu pakai ring ya. Intinya nanti pas di sini dia sejajar ya. Nah, lubang ini ketemu dengan lubang pendorong di sini juga dia sejajar ya.
rapi seperti ini. Lalu kita ambil asnya ya. Nah, asnya dimasukkan dulu yang panjang 2 seperti ini ya. Kemudian ini kita pasang ke sini, masukkan ke lubang sini ya. Nah, ke sini sampai, kemudian ini masuk ke sini ya. Oke, seperti ini. Kalau kurang, ini kita putar dulu sedikit. Putar lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita kunci, saya cari dulu ring ya. Nah, ini kita siapkan ring dan mur. Pasang di sini. Oke, saya siapkan dulu kunci 10 ya. Nah, kita siapkan kunci 10 2 buah. Seperti ini. Ini bisa didorong sedikit ke depan. Kemudian ini dikunci ya. Oke, ini satu sudah siap. Tinggal satu lagi. Nah, caranya satu lagi sama juga ya. Dipasang ini, kemudian dibuat seperti ini ya. Ini saya skip dulu. Oke ya, jadi ini ada sedikit saya rubah tadi ya. Tadi karena terlalu tinggi ya. Nah, pokoknya intinya seperti ini ya. Nah, jadi biar sejajar seperti ini. Nah, ini kita kunci dulu kuat-kuat. Ya, sudah terkunci seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada baut, menggunakan baut bintang. Nah, baut kecil ini ada 2 buah. Ini dilepas dulu ya, jangan sampai tidak dilepas ya. Nanti walaupun kita dorong, dia tidak akan terlepas ya. Kalau tidak, kita lepas dulu bautnya ini ya. Nah, ini baut untuk pengunci antara frame depan dan belakang ya. Ini kita lepas kedua-duanya. Ya, jadi yang aslinya di dalamnya itu dia dikasih lem sejenis lem silikon tahan panas ya. Nanti kita akan ganti lagi menggunakan lem silikon yang baru ya. Jadi ini tidak perlu kita panaskan menggunakan hot gun ya. Karena untuk lem silikon percuma ya kalau kita panaskan menggunakan hot gun, dia tidak akan meleleh ya. Langkah selanjutnya di sini ya, yang di bagian depan ini tinggal kita putarnya keluar ya. Jadi nah, kita putar keluar seperti ini biar yang dorong ini masih rapat ya. Ya teman-teman ya, masih rapat nih ya. Oke, kita putar pelan-pelan, berarti bergantian ya, atas dan bawah. Nah, ini sudah mulai renggang nih. Nah, sudah kelihatan ya, sudah mulai renggang ya. Nanti jangan lupa siapkan cutter untuk memotong ya. Nah, untuk memotong di bagian dalamnya.
Nah, ini sudah renggang. Nah, itu ada lem ya. Kita bisa pelan-pelan potong seperti ini. Nah, ini sudah ngangkat ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita lepas. Kita bongkar lagi. Ini sudah ngangkat nih. Tinggal kita lepas aja ini dulu ya. A few moments later. Oke, bracket tadi sudah saya lepas semua ya. Sekarang tinggal kita, ini kan sudah terbuka nih ya. Ini tinggal kita dorong aja pelan-pelan seperti ini ya. Kita dorong. Nah, ini ya. Oke, ini sudah terlepas, tinggal nanti kita bersihkan dulu lem-lemnya ini ya. Lalu di sini yang saya tandai tadi ya. Nah, ini untuk lubang pengeborannya. Di sini sebenarnya ada lubang juga, tapi ini untuk lubang udara. Nah, ini jangan teman-teman lepas ya maskernya ini, karena ini untuk pembuang panas ya. Jadi kalau ini dilepas ya, dilewatkan kabel ke sini, yang ada nanti malah ngembun ya. Kenapa ngembun? Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar terlalu jauh ya. Jadi ngembun itu bukan berarti masuk air ya. Kadang ngembun bisa juga karena di dalam panas, di luar dingin ya. Jadi udara dingin yang di luar dia akan masuk ke dalam melalui kaca ini ya. Intinya pokoknya ya, yang ini jangan pernah ditutup ya. Nah, ini lubang ini kita harus buat lubang baru ya. Ini tinggal saya bor, nanti baru kita pasang untuk lampunya ini ya. Jangan lupa ini juga dibersihkan ya. Mungkin untuk proses pengeboran saya skip, dan pembersihan ini saya skip dulu aja. Nanti kita akan tutorialkan cara masang dan juga pengelemannya ya. Nah, oke ya, untuk di bagian sini ini sudah kita bersihkan lemnya ya. Nah, kemudian ini juga sudah saya lap pakai tisu ya di dalamnya. Jangan lupa gunakan sarung tangan ya, biar ketika kita pemasangan ini ya tidak menyentuh lagi lensa di dalam ya, karena keringat dari tangan itu biasanya agak susah ya dibersihkannya ya. Ini sudah bersih. Oke, jadi lubangnya di sini. Ini kita pasang di sini nanti ya. Saya lepas dulu untuk lemnya. Jadi ini kita masukkan. Nah, seperti ini ya, kita masukkan dulu ke lubang, lalu nanti tinggal kita atur ya.
tinggal ini kita kasih lem steel ya. Saya aduk dulu lem steelnya. Kemudian yang di sini kita kasih juga sedikit ya. Cukup di beberapa titik aja. Lalu yang di luar ya, jadi seperti ini, tinggal nunggu kering. Nanti setelah kurang lebih bagusnya sih 2-3 jam lebih ya. Ini walaupun yang kita pakai yang 30 menit ya, atau bisa juga yang 5 menit ya. Tapi untuk kering maksimalnya harus di atas 2 jam ya. Jadi ini kalau sudah kering nanti baru kita akan kasih lem di bagian yang satunya lagi ya. Yang satunya lagi itu belum saya bersihkan, jadi sambil nunggu kering ini yang satunya lagi mau saya bersihkan ya. Oke, jadi untuk lem steel ini sudah kering ya. Sekarang tinggal kita pasang dan gunakan lem silikon. Nah, ini saya gunakan lem Rekian ya. Nah, ini ya, lem silikon yang tahan panas. Bebas mereknya mau pakai apapun ya, yang penting lem silikon tahan panas warna hitam ya. Kemudian di sini, nah untuk pemasangannya ini kan ada jendolan ya. Nah, kalau pasangnya seperti ini dia tidak bisa, jadi dia posisinya ada di atas ini ya. Nah, di atas dekat lensanya ini ya, dekat bolnya ini ya. Jadi kalau terpasang dia seperti ini. Nah, ini dapat ya. Jadi tinggal kita kasih lem dulu. Ya, di sini kita kasih lem kelilingnya. Sudah ya, tinggal kita pasang lensanya. Jangan lupa bautnya juga ya.
Ingat posisinya, nah seperti ini. Tinggal dipaskan lubangnya ya. Tinggal bersihkan sisa yang lebih ini. Ya, jadi seperti itu caranya untuk pemasangan DeVil RGB di fog lamp Viniq ya. Nah, untuk pemasangan di mobilnya nanti saya akan upload di video terpisah, dan hasil cahayanya tadi di video pertama sudah saya tampilkan ya, untuk output cahayanya seperti apa. Jadi ini saya masih banyak kerjaan yang lain tuh, mau pasang di mobil itu ya, di depan. Nah itu ya, jadi saya mau pasang di mobil Yaris ya. Nah sambil nunggu kering ini nanti saya mau buka dulu itu ya. Oke, saya rasa cukup ya videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.